Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan semangat dan dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, kisah kelahiran Yesus. Nah anak-anak, sebelum belajar kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati penuh sukacita dalam merayakan Natal nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar ini. Wah, gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar bayi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita kisah kelahiran Yesus, anak-anak dengar dulu cerita singkat ini ya tentang kelahiran bayi. Nah, kelahiran bayi itu merupakan tentunya peristiwa yang sangat menggembirakan bagi keluarga. Pasti termasuk anak-anak ya, kalau kalian punya adik baby atau adik bayi pasti senang kan? Nah, banyak hal yang menggembirakan dari hadirnya seorang bayi di tengah keluarga. Nah, biasanya sebelum bayi lahir, keluarga pasti mulai sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut datangnya anugerah Allah itu. Nah, dan bila tiba saatnya bayi lahir, keluarga pastinya bersyukur dan akan memberitahukan berita gembira itu kepada teman-teman, saudara-saudaranya, atau para tetangga. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Ya, sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk mendaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf adalah keturunan Daud. Nah, siapa Yusuf itu? Yusuf adalah tunangannya Maria. Nah, Yusuf waktu itu mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang hamil anak dari Roh Kudus. Ya, jadi dia hamil anak dari Roh Kudus. Nah, ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin atau akan melahirkan. Nah, dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Nah, anak itu dibungkus dengan kain lampin, lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami. Sebab mereka waktu itu tidak mendapat tempat untuk menginap. Ya, jadi waktu itu Yesus lahir di satu kandang, ya, kandang domba. Nah, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah juga berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi. Sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita kisah kelahiran Yesus ya. Nah, peristiwa kelahiran Yesus itu adalah peristiwa gembira yang amat besar. Bukan hanya bagi keluarga Yesus, tetapi seluruh dunia. Sebab kedatangan Yesus sudah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, para gembala di padang adalah siapa? Mereka adalah orang pertama yang merasakan sukacita atas kelahiran Yesus. Nah, meskipun mereka menemukan Yesus di kandang domba, namun hal itu tidak mengurangi sukacitanya. Dalam suasana sukacita, mereka dengan penuh semangat mewartakan kepada semua orang agar ikut bersuka cita. Nah, sampai sekarang peristiwa kelahiran Yesus itu terus diwartakan dan dirayakan di seluruh dunia dengan penuh sukacita. Dunia bersukacita karena telah mendapatkan Yesus sebagai jalan kebenaran untuk sampai kepada kehidupan kekal. Jalan Yesus adalah jalan pembebasan dari perbudakan dosa. Nah, anak-anak tahu kan bahwa hari kelahiran Yesus itu disebut hari kelahiran Yesus disebut hari Natal. Natal dirayakan di seluruh dunia pada setiap tanggal 25 Desember. Karena Natal itu adalah peristiwa sukacita, maka hendaknya dirayakan juga dengan sukacita pula. Sukacita yang sejati keluar dari suasana batin yang bergembira karena telah dibebaskan dari kesalahan dan dosa kita. Nah, karena itu sebelum merayakan Natal, umat biasanya menjalani masa Advent. Yang dimaksud dengan masa Advent apa? Iya, masa Advent adalah umat manusia merenungkan kebaikan Allah, menyesali kesalahan dan dosa, dan bertobat. Nah, selanjutnya kembali setia mengikuti jalan Yesus. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang kelahiran Yesus. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Sekarang kita mau doa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat untuk merayakan Natal dan mewartakan Yesus yang membawa damai bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.